Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang berapa lama atau waktu yang diperlukan sejak terinfeksi hingga munculnya gejala-gejala COVID-19 atau corona. Nah, menurut WHO, sebagian besar diperkirakan masa inkubasi virus corona itu berkisaran hingga 14 hari dan paling umumnya itu 5 hari. Nah, perkiraan ini akan diperbarui kembali saat ada banyak data yang terbaru yang akan tersedia. Terima kasih teman-teman, saya Angelika Natalia, kelas 10 akuntansi. Hari ini saya akan memberi uraian tentang mengenai berapa lama virus corona bertahan pada benda atau permukaan. Berikut uraian yang lebih lengkap mengenai berapa lama virus corona dapat bertahan pada benda atau permukaan. Yang pertama, pada baju. Virus corona dapat bertahan selama 48 jam atau 2 hari. Yang kedua, pada kayu. Virus corona dapat bertahan selama 4 hari. Yang ketiga, pada kertas. Virus corona dapat bertahan selama 4-5 hari. Yang keempat, pada kaca. Virus corona dapat bertahan selama 4 hari. Yang kelima, pada telepon. Virus corona dapat bertahan selama 5 hari. Oke teman-teman, sekian dulu uraian tentang COVID-19 dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Selamat siang, terima kasih. Selamat sore teman-teman, saya Gabriela Pasyareta dari kelas 10 akuntansi. Akan menjawab pertanyaan tentang berapa banyak orang yang telah terinfeksi oleh COVID-19 dan negara mana saja yang sudah ada kasusnya. Yang saya ketahui, jumlah total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 4,2 juta. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta pasien sembuh dan 286.653 orang meninggal. Dan negara yang sudah ada kasusnya adalah Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, Rusia, Italia, Prancis, Jerman, Brasil, Turki, dan Iran. Sekian jawaban saya. Saya Loneli Lowisyana Beban dari 10 pemasaran akan menjelaskan mengenai vaksin. Pertanyaannya, apakah vaksin bisa mencegah virus corona? Pengertian vaksin sendiri adalah antigenetik yang digunakan untuk kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau yang biasa dikenal dengan imunisasi dilakukan untuk mencegah dan mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Dan dapat disimpulkan, jikapun kita sudah diberikan vaksin dari kecil atau imunisasi, mungkin bisa membantu untuk mencegah virus corona untuk masuk ke tubuh kita. Namun, vaksin ini akan berguna jika kekebalan tubuh kita pun mendukung untuk cara kerjanya vaksin tersebut. Jadi pemberian vaksin dapat berguna untuk menghindari tertularnya virus apapun itu. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Buat teman-teman di rumah, selalu stay at home and social distancing dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Afrianda dari kelas 10 pemasaran. Ingin menjelaskan tentang apakah mengkonsumsi bawang putih bisa menyembuhkan dari virus corona. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) atau WHO menyatakan bahwa informasi tentang bawang putih bisa menyembuhkan virus corona adalah mitos. WHO tidak menyangkal bawang putih adalah rempah-rempah yang bisa menyehatkan tubuh. Namun, WHO menegaskan tidak ada bukti yang membenarkan bahwa bawang putih bisa menjaga diri dari virus corona. Menurut WHO, ada beberapa tips untuk menjaga diri dari virus corona, yaitu mencuci tangan secara rutin, menggunakan air mengalir selama 20 detik menggunakan sabun, menerapkan social distancing. Menerapkan social distancing adalah upaya menjaga jarak 1-3 meter dengan orang lain yang sedang mungkin bersin, batuk, atau yang lainnya. Jika merasakan gejala sakit, cepat pergi ke dokter, ya biar bisa menerima perawatan yang baik dan benar di rumah sakit tersebut. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum. Siang, nama saya Yohanes Ransugi Racana dari 10 Akuntansi. Mau menjawab soal dari Bu Dwi, yaitu bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19. Jawab, COVID-19 adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan manusia dan dalam menyerang siapapun dalam segala jenis usia. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Asmoro. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Dwi, yaitu apa saja gejala COVID-19. Penyakit coronavirus COVID-19 memiliki ciri-ciri berupa gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Gejala lain yang lebih serius bagi sebagian orang dan dapat menyebabkan sesak nafas. Dalam beberapa kasus, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Orang-orang lanjut usia dan yang memiliki resiko tinggi seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung lebih rentan untuk mengalami gejala yang berat. Sekian, terima kasih dari saya. Saya Zenatan Febriana dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 15 seputar COVID-19. Seperti yang kita tahu, dunia semakin berkembang. Tentu saja kita bisa mendapatkan informasi dari televisi, internet, koran, radio, majalah, dan lain sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bu Dwi, yaitu nomor 7 tentang manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus, apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Sebenarnya tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini atau disebut dengan COVID-19. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Dan tentunya banyak bukan hanya orang tua atau orang muda yang terkena atau terinfeksi oleh virus corona ini, anak-anak pun ikut juga terinfeksi oleh virus ini. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelas 10 AK. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dwi. Pertanyaannya adalah, amankah jika kita menerima paket barang dari Cina atau dari negara lain yang melaporkan virus COVID-19? Jawaban saya adalah, ya, aman-aman saja. Karena orang yang menerima paket tidak beresiko tertular virus COVID-19. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa virus ini tidak bertahan lama pada benda mati seperti surat atau paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari dari 10 akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal nomor 19, yaitu tentang apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19. Kalau sampai sekarang sih belum ada vaksin, tapi di sebagian negara sudah mulai membuat vaksin tersebut untuk bisa menangkal virus corona. Itu pun juga belum diresmikan pemerintah apakah itu bisa menangkal virus corona. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denok Siska Apriana dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Dwi Astuti. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada pembatasan untuk bepergian ke Cina dan negara terjangkit lainnya? Jawab, sejak 5 Februari 2020, Indonesia telah memberlakukan pembatasan perjalanan ke Cina berupa penghentian sementara penerbangan dari dan ke Cina. Pada tanggal 5 Maret 2020, Indonesia juga memberlakukan pelarangan transit atau masuk ke Indonesia bagi pelaku perjalanan yang dalam 14 hari. Demikian jawaban dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwiatno dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 atau sering kita sebut virus corona. Siapa yang tak mengenal virus ini? Virus yang sudah terkenal di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Virus ini berasal dari Cina atau lebih tepatnya Wuhan. Lalu apa itu coronavirus atau COVID-19 ini? Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Saat ini jumlah kasus coronavirus di Indonesia mencapai 14.265, 2.881 sembuh, dan 991 meninggal. Penyebaran utama coronavirus baru ini adalah melalui kontak dengan orang yang terinfeksi saat mereka batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan tetesan air liur atau cairan lendir hidung orang yang terinfeksi. Karena itu, kita harus mencegah penyebaran melalui ketentuan yang sudah ada di negara masing-masing, yaitu melakukan social distancing. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Dewi Stiani, saya dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menggunakan masker saat di luar rumah. Mulai tanggal 5 April 2020 bulan kemarin, pemerintah mengharapkan masyarakat umum untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Hal ini dikarenakan penyebaran virus corona dengan tanpa gejala merupakan kasus terbanyak. Dengan menggunakan masker, masyarakat dapat menangkal virus ini. Pasalnya, masyarakat tidak mengetahui siapa yang membawa virus corona, karena masyarakat tanpa gejala juga bisa membawa virus ini. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat umum menggunakan masker kain, tidak menggunakan masker N95 dan masker bedah, karena kedua masker itu untuk tim medis. Ada keuntungan juga menggunakan masker kain, yaitu dapat dicuci, tetapi dicuci dengan benar, dengan cara yang benar. Sedangkan masker bedah dan masker bedah hanya digunakan satu kali, hanya bisa digunakan satu kali. Sesuai hasil penelitian, masker kain dapat menangkal hingga 70% virus. Dengan demikian, pemerintah mengharapkan masyarakat umum untuk selalu menjaga jarak ketika berada di keramaian, minimal 1-2 meter, dan bila tidak ada keperluan, sebaiknya tetap berada di dalam rumah. Masker kain sebaiknya memiliki 3 lapisan agar efektif dalam menangkal virus. Masker kain dapat dipakai dengan cara disesuaikan dengan wajah. Pastikan tangan harus bersih dan menutupi hidung hingga dagu dan tidak boleh longgar. Masyarakat dapat membuat masker dari kain bersih dan dijahit secara manual atau dengan mesin. Terima kasih, itu penjelasan dari saya tentang penggunaan masker dan pencegahan virus corona tidak hanya dengan menggunakan masker, yaitu dengan cara selalu rajin mencuci tangan dan selalu berada di dalam rumah, belajar online, bekerja di rumah, dan melakukan semua kegiatan di dalam rumah untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Barokah dari 10 akuntansi akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi tentang wabah COVID-19 atau corona. Apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Mungkin saja virus ini dapat menular melalui udara meski jaga jarak sosial yang telah dilakukan. Kemungkinan penularan masih dapat terjadi. Di antaranya dari bagaimana penyebarannya, tingkat keparahannya, penyakit yang ditimbulkan, dan sejauh mana penyebarannya. Oleh karena itu,
meningkatkan adanya risiko paparan virus corona melalui udara saat petugas medis melakukan prosedur seperti intubasi. Maka kita sebagai warga harus mengikuti himbauan dari pemerintah untuk memakai masker atau pelindung saat keluar rumah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan akan menjawab soal nomor 14 tentang COVID-19. Berdasarkan data yang masuk hingga Senin tanggal 13 bulan 4 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, diketahui secara total ada 4.557 kasus COVID-19 di tanah air. Dengan demikian, ada penambahan 316 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Hal ini diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB pada Senin sore. Kasus konfirmasi positif sebanyak 316 orang, sehingga total 4.557 orang, ujar Ahmad Yuryanto. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni dari 10 akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 22. Haruskah saya khawatir tentang COVID-19? Penyakit yang disebabkan infeksi COVID-19 pada umumnya bersifat ringan, terutama pada anak-anak dan orang dewasa muda. Namun, infeksi ini tetap dapat menyebabkan penyakit serius. Sekitar 1 dari 5 orang yang terjangkit membutuhkan perawatan di rumah sakit. Wajar jika orang khawatir tentang dampak wabah COVID-19 pada diri kita dan orang-orang yang mereka kasihi. Kita dapat menyalurkan kekhawatiran kita dengan cara melindungi diri kita, orang-orang yang kita sayangi, dan masyarakat kita. Tindakan yang terpenting adalah rajin mencuci tangan secara menyeluruh, menutup hidung dan mulut ketika batuk dan pilek, pakailah masker. Setelah itu, tetap ikuti perkembangan informasi dan patuhi nasihat Dinas Kesehatan setempat, termasuk pembatasan perjalanan. Sebelumnya, selamat siang. Saya Bernadette Ardaniade Sukurniawati dari 10 akuntansi akan menjawab pertanyaan yang diberikan Bu Dwi pada pagi hari tadi. Dengan soal ialah, siapa yang beresiko terkena COVID-19? Jawabannya ialah, yang pertama lansia atau orang lanjut usia, yang kedua orang dengan riwayat penyakit tertentu, yang ketiga tenaga medis di rumah sakit, yang keempat yaitu adalah anak-anak. Sekian jawaban dari saya, tetap di rumah saja sampai COVID-19 usai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dari 10 akuntansi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dwi. Bagaimana mencegah penularan virus corona? Mencegah penularan virus corona, 1. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. 2. Menggunakan masker untuk mencegah infektif virus corona, padahal masker tersebut belum tentu efektif. 3. Menjaga daya tahan tubuh biar kuat, dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. 4. Tidak pergi ke negara terjangkit. 5. Menghindari kontrak dengan hewan yang berpotensi menularkan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Diah Astuti, kelas 10 akuntansi, ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi Astuti tentang virus corona. Berikut pertanyaannya. Saya akan bepergian ke luar negeri untuk sesuatu yang mendesak. Apakah saya dapat memperoleh surat keterangan bebas COVID-19? Jawab. Untuk kondisi saat ini, seseorang
belum bisa diberikan keterangan bebas COVID-19 karena kita tidak pernah tahu apakah dia pernah kontak dengan orang yang menderita sakit COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aramita Ayu Setianingsih dari kelas 10 akuntansi. Saya akan menjawab soal nomor 3 dari buku. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, Alex Azar pada 1 Maret lalu. Dilansir Medical News Today, Selasa 17 Maret 2020, peneliti dari Amerika Serikat, Prancis, Cina, dan Hong Kong secara khusus meneliti berapa cepat SARS sampai COV2 menyebar. Salah satunya membahas mengenai transmisi senyap atau synlet transmission. Transmisi senyap terjadi ketika seseorang yang tertular virus tidak menunjukkan gejala tetapi menularkan virus ke orang lain. Untuk menyelidiki ini, para peneliti mempelajari 450 laporan kasus dari 93 kota di Cina. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Satu virus mengguncang dunia, virus dari kota Wuhan, Cina. Virus yang sangatlah berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang soal yang diberikan dari Bu Dwi, yaitu tentang apakah thermal scanner efektif mendeteksi seorang yang terinfeksi corona. Nah, berikut ini penjelasannya. Masalahnya masih belum jelas seberapa akurat alat ini. Meskipun sudah diuji lab, keakuratannya tergantung pada seberapa sering penggunanya. Karena thermal scanner ini bukan berarti pilihan terbaik untuk semua jenis demam. Bagaimanapun, suhu tubuh tidak selalu menunjukkan bahwa kita ataupun Anda terinfeksi COVID-19 atau hal lainnya, karena demam tidak selalu mengakibatkan hal buruk. Oleh karena itu, thermal scanner masih bisa luput mendeteksi orang yang juga terinfeksi COVID-19 dan ataupun sebaliknya. Jadi alat ini belum sepenuhnya efektif atau akurat untuk pengecekan virus COVID-19. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dari penjelasan saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani dari kelas 10 akuntansi yang ingin menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dwi, yaitu nomor 18. Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Jawaban saya, iya, karena virus tersebut berasal dari hewan, yaitu kucing, kelelawar, dan lainnya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selaini, saya dari kelas 10 pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu virus corona atau COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini dapat mengganggu sistem pernafasan, infeksi paru-paru, bahkan hingga kematian. Virus corona ini pertama kali ditemukan di Cina, atau lebih tepatnya Wuhan. Virus ini sangat mudah menular dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Lalu, apakah jenis pembersih yang tepat untuk membasmi virus corona yang terdapat pada permukaan benda? Ini kita bisa menggunakan air dan sabun. Kedua media ini adalah pertahanan untuk menghilangkan virus yang ada pada permukaan. Sifat sabun akan dimaksimalkan lebih baik ketika dibilas dengan air. Untuk menghindari penyebaran virus corona, pemerintah
menghimbau agar masyarakat untuk tetap belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Gunakan masker bila keluar rumah dan menjaga jarak, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan menjawab soal dari Bu Dwi tentang apakah membersihkan hidung dengan air garam dapat mencegah virus corona. Penjelasan dari saya, menurut Badan Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mengatakan bahwa hal ini hanyalah mitos belaka. Tidak ada bukti kuat bahwa kalau membilas hidung dengan air garam dapat mengeluarkan kembali atau mencegah masuknya virus corona dari hidung. Selain itu, membilas hidung dengan air garam dapat dianggap tidak ampuh dalam mencegah infeksi saluran pernapasan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus dari kota Wuhan, Cina, virus yang sangatlah berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Priyanti, kelas 10 pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati virus corona atau COVID-19. Tentu saja tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus. Maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit, lalu Anda didiagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik. Karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan bakteri. Jadi intinya, antibiotik tidak bisa mencegah atau mengobati COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenia Mardika dari kelas 10 akuntansi. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dwi. Soalnya adalah, bagaimana mencegah penularan virus corona? Jawabannya, cara paling efektif untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19 adalah mencuci tangan secara teratur, tutup mulut saat batuk dengan lipatan siku atau tisu, dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi. Seberapa besar kemungkinan saya terkena COVID-19? Corona atau COVID-19 penyakit yang dapat menular ke siapapun, bisa terinfeksi dari anak kecil, mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Anak-anak dan bayi juga rentan virus corona, meski dampak yang ditimbulkan tak serius. Kesehatan Dunia WHO peringatkan anak-anak muda agar tidak merasa menjadi orang yang tidak akan terkena virus corona, atau kalaupun terkena akan baik-baik saja atau banyak yang selamat. Bagi anak muda, karena anak muda jarang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19.
yang rentan terinfeksi virus tersebut adalah bagi mereka yang lanjut usia, akan besar resiko terkena COVID-19. Jadi buat anak-anak muda sekarang jarang atau jauh bisa dibilang terhindar dari virus tersebut. Yang sering kena atau tertular virus adalah orang-orang dewasa atau yang sudah lanjut usia. Sekian video dari saya. Nama saya Ima Aprilia dari 10 Pemasaran. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah banyak meminum air putih bisa mencegah gejala COVID-19. Salah satu informasi yang beredar baru-baru ini yakni informasi yang menyebutkan bahwa banyak meminum air putih dapat mencegah gejala COVID-19. Tersebut dimaksudkan untuk membantu tubuh menghilangkan virus ke kerongkongan sehingga virus tersebut dapat mati oleh asam. Penelitian para ahli, menurutnya infeksi virus corona dapat terjadi jika kita terpapar oleh ribuan atau jutaan partikel virus. Jadi tindakan membersihkan kerongkongan menggunakan air dinilai tidak akan berdampak banyak. Jika virus belum berhasil menemukan jalan di dalam sel-sel saluran pernapasan Anda, virus tersebut dapat masuk melalui cara lain, misalnya dengan menyentuh mulut menggunakan jari-jari yang terkontaminasi virus tersebut. Kemudian virus juga dapat masuk melalui hidung dan mata. COVID-19 juga dapat menyebar melalui pasien-pasien yang positif terpapar COVID-19 jika orang tersebut batuk atau bersin. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari kelas 10 akuntansi. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek yang lebih serius seperti middle ear respiratory syndrome dan severe acute respiratory syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian dari 10 akuntansi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Jawabannya adalah, orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang yang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih.